Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Oke, di video ini kita akan ngebahas tentang pembahasan soal perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, buat yang belum nonton, apa sih sudut berelasi? Terus juga perbandingan trigonometrinya seperti apa? Bisa cek di video pojok kanan atas. Sudah tertera di sana ya. Oke, contoh soalnya ya. Mungkin saya pertama kali akan mencontohkan dahulu soal kalau kuadran 1. Nah, seperti ini. Biasa ya kalau soal kuadran 1 ya, kenapa dia dikatakan kuadran 1? Biasanya ada kata-kata ini, sudut komplemennya. Berarti kita pakai 90 derajat. Nah, terus kita lihat alfanya ini berapa? 30 derajat. 30 derajat itu tadi di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Di kuadran 1. Kenapa? Karena kuadran 1 memuat 0 sampai 90 derajat. Gitu ya. Simple ya. Nah, untuk anak-anak didik saya hanya mengambil satu contoh soal dalam modul. Jadi sisanya ada di modul ya. Kalau ada pertanyaan, tinggal tanyakan saja. Oke, ini soalnya, tentukan perbandingan trigonometri dari sudut komplement berikut. Sin 30 derajat. Nah, tadi sebenarnya udah disinggung ya di video sebelumnya. Sin 30 derajat. Kita harus tahu dulu 30 derajat itu siapa gitu ya. Terletak di mana. Nah, kalau 30 derajat sudah pasti di kuadran 1 gitu ya. Nah, sehingga sin alfa, tadi kan di perbandingan trigonometri awal ya, di kuadran 1, kalau kita mau nyari nilai sin atau soalnya sin alfa, maka kita harus ubah ke dalam bentuk cos alfa. Nah, bentuknya seperti ini perbandingannya gitu ya. Kalian bisa cek di modul atau di video yang sudah dibahas tadi ya. Nah, karena alfanya 30 derajat ya, perhatikan di sini. Biasanya kalau kuadran 1 itu alfanya udah diketahui di soal. Tapi kalau kuadran 2, 3, dan 4 nanti kita lihat ya. Kalau kuadran 1 pokoknya alfanya itu sudah diketahui di soal aja. Gitu. Nah, karena alfanya 30 derajat, di soalnya 30, maka kita ubah nilai alfa ini nih menjadi nilai 30 seperti ini. Gitu kan? Alfanya kita ganti dengan 30 derajat. Nah, ada yang bisa dioperasikan kan? Kenapa? Karena ada bentuk operasi pengurangan di sini. Berarti kita operasikan. 90 dikurang 30 berapa? 60. Nah, jadi begini. Kalau misalkan tentukan perbandingan trigonometri, sampai sini sudah cukup sebetulnya. Gitu ya. Sampai sini sudah cukup. Tapi kalau ada pertanyaan seperti ini, tentukan nilai perbandingan trigonometri ya, maka kita cari nilainya nih. Cos 60 itu berapa sih? Cos 60 derajat itu berapa? Ayo, masih ingat kaidah menghafal pakai tangan? Mungkin saya akan ingatkan lagi ya. Menggunakan tangan kiri. 0, 30, 45, 60, 90. Cos ya. Kita mulai dari sin. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos dibalik kan? Cos dibalik dari sin. 0, setengah. Oh, cos 60 itu setengah. Berarti di sini setengah. Jadi, kalau misalkan yang ditanyanya adalah nilai, berarti sin 30 itu kan tadi cos 60. Ya kan? Ini kalau ditanyanya nilai ya. Kalau perbandingan trigonometri cukup sampai sini gitu ya. Ini kalau yang ditanya nilai. Cos 60. Nah, sedangkan cos 60 itu kan setengah. Berarti sin 30 itu sama dengan nilainya setengah. Lu nggak kelihatan ya? Setengah. Nah, gini. Gitu. Jadi, kalau yang ditanyanya nilai perbandingan, caranya begini, sampai dia ketemu nilai. Namanya juga nilai gitu ya, pasti harus ada nilainya gitu kan. Tapi
Mungkin kalian pause dulu kalau yang ditanyanya nilai seperti ini. Kalian screenshot, lalu kalian catat. Nah, tapi kalau misalkan yang ditanya cuma perbandingan trigonometri, maka cukup sampai di sini, gitu ya. Cukup sampai di sini. Ini untuk kasus yang kuadran 1. Sekali lagi, ini khusus untuk kasus kuadran 1. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada nilai, berarti di sini juga harus kita cari nilainya sampai ketemu. Tapi kalau perbandingan cukup seperti ini. Gitu ya. Mudah ya, gampang banget gitu. Ini untuk kuadran 1. Kalian bisa pause video ini, playback videonya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan aja di Instagram atau di kolom komentar. Oke? Untuk anak murid saya yang nonton ini, kalian bisa tanya di WhatsApp. Oke, itu untuk yang kasus kuadran 1. Nah, sekarang untuk kasus yang kuadrannya 2. Ini saya berurutan ya. Tentukan nilai. Nah, kalau pertanyaannya nilai perbandingan, berarti kita harus nyari nilainya nih. Kalau nilai kan berarti 0,5, 1, 2 gitu kan ya. Oke, tangan 135. Ngelihat soal gini jangan langsung pusing. Kita harus pahami dulu soalnya. Oke, tangan 135. Nah, 135 ini itu terletak di kuadran berapa? Kuadran 2. Artinya sudut relasinya itu ada 180 sama 90. Nah, ini saya iseng. Saya pengen ngebuktiin ke kalian gimana kalau misalkan pakai cara pertama, yaitu yang sudah ditetapkan, yang sebelumnya saya singgung, kita harus menggunakan yang ini. Dan kalau misalkan menggunakan yang 90 derajat plus alfa di kuadran 2 gitu kan. Karena kuadran 2 itu terdiri dari 2 sudut relasi gitu. Nah, cara pertama itu 180 derajat min alfa. Ini kan tangan nih. Berarti kita ubah tangannya ke dalam bentuk sudut relasinya. Sehingga seperti ini. Gitu ya. Tangan alfa itu sama dengan 180 derajat min alfa. Nah, ini uniknya untuk kuadran 2, 3, dan 4. Alfa yang di sini nanti, alfa yang di sudut relasi untuk kuadran 2, 3, dan 4, sudutnya harus sudut, ya yang sudah saya singgung, sudut alfa di sini itu harus sudut istimewa. Nah, ada yang masih bingung apa sudut istimewa? Langsung cek video pojok kanan atas biar paham gitu ya. Sudut istimewa itu sebetulnya ada 0, ya kan? 30, ya kan? 60 dan 90. Nah, alfa yang di sini yang di sudut relasinya, sekali lagi saya tekankan, untuk kuadran 2, 3, 4, alfa yang ada dalam sudut relasinya itu harus memuat sudut istimewa, gitu ya. Nah, saya ubah nih ceritanya, ya. 135 ini alfa aslinya, alfa soal, gitu ya. Kita ubah tangan alfa ini ke dalam bentuk soal. Nah, ini masih saya hijaukan gitu ya, karena kita harus mencari alfa berapa sih dari sudut istimewa ini. 180 dikurangi sudut istimewa berapa yang menghasilkan nilai 135. Saya ulangi, jadi alfa berapa di sudut istimewa ini yang kalau dikurangi dengan 180 menghasilkan nilai 135 derajat, itu ya. Nah, di sini ternyata setelah kita mencari-cari gitu ya, kita kurangkan masing-masing, misalkan 180 kurang 30, oh bukan 135. 180 kurang 60, oh bukan 135 hasilnya. 180 kurang 90, oh bukan juga. Pas dicoba nih, ternyata 180 kurang 45 itu menghasilkan nilai 135 derajat gitu ya. Nah, sehingga alfa yang di sini saya ubah menjadi 45 derajat. Mungkin ini saya hapus ya. Jadi ingat, untuk di kuadran 2, 3, 4, alfa yang dalam sudut relasi itu harus memuat sudut istimewa. Nah, itulah
keunikan dari setiap kuadran gitu ya. Oke, karena tadi saya udah nyari nih, ternyata alfa yang bisa memenuhi alfa yang sudut istimewa ini kalau dikurangi 180 ternyata hasilnya 135, yaitu 45. Nah, alfa ini kita ubah ke 45 gitu kan. Karena hasil pengurangan 180 kurangi 45 menghasilkan nilai 135. Gitu ya. Nah, ini saya hapus lagi. Terus, uniknya lagi, kalau misalkan di kuadran 2, 3, 4, ketika kita sudah menemukan alfanya nih, kita tulisnya begini. Jadi kalau misalkan udah ketemu nih alfa di sudut relasi, yang kita tulis setelah menemukan ini adalah sudut istimewanya yang memenuhi persamaan ini gitu ya. Jadi tangen 45 derajat. Nah, ini kuadran 2 kan? Kalau kuadran 2, kita harus memperhatikan tanda gitu. Kuadran 2, 3, 4 itu harus memperhatikan tanda gitu kan. Nah, sekarang nih kita kan tadi dapatnya segini. Terus karena ini 135 derajat itu berada dalam kuadran 2. Kenapa? Karena 135 itu terletak di antara sudut 90 sampai 180. Makanya disebut kuadran 2. Nah, karena kuadran 2 yang positif. Jadi kita apalin yang positif tadi. Al, sin, tangen, kos. Al, kuadran 1. Sin. Sin yang positif. Selain dari sin nilainya, kalau di kuadran 2 itu negatif. Jadi, karena kuadran 2 nilainya positif, katanya kan, dari hafalan al, sin, tangen, kos, ya, maka kuadran 2 ini nilai kos dan tangannya negatif. Sehingga tangen 135 sama dengan min. Kuadran 2 tangannya negatif gitu ya. Min tangan 45. Sekarang saya tanya nih. Tangan 45 derajat itu berapa sih? Berapa? Tangan 45 derajat. 1. Oke, berarti hasilnya tangan 135 derajat itu sama dengan min 1. Kalau nggak percaya, cek pakai kalkulator. Ya, cek pakai kalkulator. Apakah benar tangan 135 itu sama dengan minus 1? Oke, ini selesai ya. Cara pertama, bisa pause dulu, playback videonya kalau kalian belum paham, gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau untuk cara yang kedua? Cara yang kedua sama, karena tangan alfa itu kita anggaplah sama gitu ya, tangan 90 derajat plus alfa. Nah, kita cari alfanya berapa gitu ya. Sama juga ya. 90 tambah berapa ya supaya menghasilkan 135. Ternyata 90 tambah 45 derajat. Nah, kita ketahui kalau misalkan nilai 90 derajat, nilai tangan ini kita ubah menjadi tangan katanya. Terus karena di kuadran 2 yang positif itu cuma sin, berarti kos sama kotangen itu negatif. Sehingga seperti ini. Min kotangen 45. Nah, sebenarnya ini sama aja sih, ujung-ujungnya diubah ke tangan juga gitu loh. Agak sedikit ribet. Makanya saya sarankan untuk tidak menggunakan ini sebetulnya, tapi biar kalian tahu aja gitu ya. Nah, terus karena kotangan alfa itu di perbandingan trigonometri siku-siku, ayo masih ingat nggak? Buat yang belum tahu, cek dulu di pojok kanan atas tentang perbandingan trigonometri siku-siku gitu ya. Saya bahas di sana. Jadi kotangan alfa itu hasilnya sama dengan 1 per tangan alfa. Kita ubah kotangan ini jadi begini. Ribet kan? Udah tangannya diginiin, diubah ke kotangan, terus diubah lagi gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi min 1 per tangan 45 derajat gitu. Nah, tangan 45 itu kan 1, ya kan? Makanya jadi begini, min 1 per 1.
Kalau ada bilangan yang sama dibagi bilangan yang sama juga gitu, maka hasilnya bilangan itu sendiri gitu. Ini kurang minus ya, saya lupa. Jadi ini harusnya min 1 gitu. Yuk, lebih mudah yang mana? Cara pertama atau cara kedua? Nah, makanya saya sarankan cara pertama karena lebih ringkas. Kalau ini harus kerja 2 kali. Kalian ubah dulu ke kotangan, terus diubah lagi ke tangan, pusing kan jadinya gitu ya. Jadi ya udah, mending cara yang pertama tadi. Itu untuk kuadran 2 ya. Hasilnya sama gitu kan. Tadi kuadran 2 juga minus 1, yang 180 min alfa, ini juga minus 1. Sok, mangga. Kalian mau caranya gimana? Mungkin ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan nih, kalau untuk kasusnya 270 min alfa untuk kuadran 3 dan 270 plus alfa untuk kuadran 4, itu gimana Bu caranya? Sama kayak gini caranya gitu loh. Cuma harus diubah lagi. Nah, itu yang bikin pusing gitu kan. Lebih baik cara yang pertama tadi, yang seperti ini gitu ya. Nah, cara yang kayak gini, ini lebih mudah gitu kan. Urutannya seperti ini, bla bla bla, nggak diubah-ubah, paling ubah tanda aja gitu kan. Kalau ini harus ubah lagi. Nah, silahkan kalian mau cara yang mana. Itu untuk kuadran 2. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, jadi contoh soal berikutnya ini, nah, tentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut berikut. Kita ke bagian B sekarang. Cos 210 derajat. Waduh, ini apa lagi Bu gitu kan. Kalau dilihat-lihat 210 derajat itu masuk ke kuadran mana? 1, nggak mungkin. Kuadran 2, 3, atau 4? Kuadran berapa? 3. Iya betul. Kenapa? Karena 210 itu terletak di kuadran 3, yaitu di antara sudut 180 sampai 270 derajat. Oke, sebentar. Nah, caranya kita ya udah definisiin dulu gitu kan. Kita lihat bahwa 210 derajat itu kuadran 3. Artinya sudut relasi yang kita gunakan adalah, ingat yang tadi sudah saya singgung gitu ya. Nggak usah pakai yang 270 derajat min alfa, nggak usah. Pakai yang ini saja biar simple, biar kalian nggak pusing-pusing amat gitu ya. Oke, sudut relasinya itu 180 derajat plus alfa. Hal pertama, karena ini cos, berarti kita harus begini ubahnya. Cos alfa ya, alfa ini itu sama dengan 100 relasinya, 180 plus alfa. Oke, terus seperti ini ya, alfa yang ini kita ubah. Nah, ini jangan diubah ke 210. Kenapa? Kita cuma mau nyari relasinya, hubungan dengan 210 gitu maksudnya. Alfanya ini harus siapa? Ingat, kuadran 2, 3, 4 untuk alfa relasi itu harus sudut istimewa. Nah, di sini kita cari nih 180 ditambah berapa dari sudut istimewa supaya hasilnya 210. Sudut istimewa itu ada siapa aja sih? Ada 0, terus juga ada 30, terus juga ada 45, terus juga ada 60, ada 90. Nah, tinggal cari tuh berapa. Coba di pause dulu, terus kalian cari berapa nih. Oke, udah ya. Hasilnya berapa? Nah, alfanya 30 derajat. Ya, kenapa? Coba tambahin aja gitu kan. 180 tambah 30, hasilnya pasti 210. Nah, itu yang dinamakan relasi. Jadi relasi itu hubungan suatu sudut gitu kan, yang jumlah atau selisihnya untuk menentukan sudut lain. Itu sudut relasi gitu kan. Nah, tadi 30 derajat nih, alfa yang warna hijau gitu kan. Sehingga kita ubah gitu. Cos 180 plus 30 derajat. Udah ya? Simple. Nah, setelah itu kalau di kuadran 2, 3, 4, yang cos ini kita jadikan yang buat sudut istimewa gitu. Biar supaya apa? Supaya mudah dicari nilainya. Nah, seperti ini. Sekarang saya tanya, kuadran 3 kita beralih ke tanda
perbandingan trigonometri sudut relasinya. Tandanya ya, kuadran 3 itu yang positif apa sih tandanya? Oke, kita ulang hafalannya. Al, sin, tangen, kos. Al itu kuadran 1, sin kuadran 2. Ini kuadran 3 nih. Tangen. Oh, yang positif cuma tangen, sedangkan ini kos. Berarti kosnya itu negatif. Nah, ini dijelasin bahwa kuadran 3 yang nilai positif itu tandanya itu cuma tangen, selebihnya negatif. Berarti kosnya negatif. Saya pindah ke sebelah kanan ya. Kosnya negatif. Ya udah, saya tambahin negatif di sini. Set gitu. Habis itu diapain? Kita cari nilai kos 30. Nah, pakai kaidah tangan kiri. Ini tangan kiri saya nih. Set. Nah, 0, 30, 60, 45, 60, 90. Kos itu nilainya kebalikan dari sin. Berarti dari 90 nih mulainya. 0, setengah akar 2, setengah akar 3. Oh, kos 30 itu setengah akar 3. Jangan lupa negatifnya. Ini kenapa saya oke. Setengah akar 3. Ini saya lupa ganti, maaf. Jadi negatif 1/2 akar 3. Oh, ternyata nilai kos 210 itu 1/2 akar 3. Simple ya, mudah banget ini cara gitu ya. Jadi ini nilainya. Jadi cos 210 itu min setengah akar 3, atau di kalkulator itu 0,8886. Coba aja dicari pakai kalkulator. Pasti hasilnya minus 0,8886 gitu ya, atau 0,8866 ya. Itu untuk kuadran 3. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal yang bagian C. Masih sama, kita nentuin nilainya. Tentukan nilai sin 300. Waduh, ngelihat soal gini jangan pusing duluan. Kita cari 300 derajat itu ditaruh di kuadran mana nih, gitu ya. Ditaruh di kuadran mana nih? Oke, kita definisiin dulu ya. Sesuatu hal kalau kita mau kenalan gitu kan, kita harus tahu dulu kan, ini orang dari mana, misalkan kan dia kelas berapa dan lain sebagainya. Kalau kita mau kenalan sama orang, artinya kita definisiin orangnya dulu. Sama dengan matematika. Matematika itu sesuatu hal harus kita definisikan dulu supaya kita bisa tahu selanjutnya ngapain gitu ya. Oke, definisiin dulu sin 300 derajat. Nah, 300 derajat itu terletak di kuadran 4. Kenapa? Karena kuadran 4 itu sudutnya di antara 270 sampai 360 derajat gitu ya. Seperti ini. Berarti dia di kuadran 4 nih kalau 300 gitu kan. Nah, sudut relasinya kita gunakan yang 360 derajat min alfa. Kenapa? Biar memudahkan kalian untuk mengerjakan soal. Kalau Bu, saya mah menyukai tantangan gitu. Boleh nggak saya pakai yang 270 derajat plus alfa? Boleh, silahkan gitu ya. Mau pakai apapun, tapi hasilnya tetap sama kok. Ini saya memudahkan kalian aja gitu, biar nggak pusing-pusing banget. Oke, ini 360 derajat min alfa. Yang ditanya sin, berarti sin alfa, rumusnya nih, sin alfa itu sama dengan sin 360 derajat min alfa. Iya, seperti itu. Nah, alfa soalnya, kan ini sin alfa ya. Di sini sin 300, ganti aja sin alfanya dengan sin 300. Begini gitu kan. Nah, begini. Nah, kita cari nih alfa berapa? Alfa berapa ya? Yang kalau dijumlahin atau kalau dikurangi, alfa istimewa ini hasilnya 300. Cari tuh ya. Misalkan ini alfa, ini harus sudut istimewa. Awas jangan ketukar ya. Bukan alfa yang ini, bukan alfa soal, tapi alfa yang di dalam sudut relasinya yang harus sudut istimewa. Terkhusus untuk kuadran 2, 3 dan 4. Gitu ya. Oke. Sudut istimewa ya tadi ada 0, 30, 60, 45, 90. Nah, itulah. Berapa nih? Kira-kira kalian pause, kalian cari dulu. Oke,
360 dikurangi sudut istimewa berapa nih? Supaya hasilnya 300 gitu, sesuai dengan sisi kiri. Nah, ternyata ketika kita cari alfanya itu adalah 60. Kenapa? Coba aja. 360 dikurang 60, hasilnya pasti 300. Nggak bohong. Oke, itu ya. Jadi alfanya kita ubah menjadi seperti ini. Gitu. Setelah itu diapain gitu ya? Setelah itu, karena ini udah sama sisinya, kita pakai yang sudut istimewa. Kenapa? Karena nyari nilai perbandingan. Kalau ditanya perbandingan trigonometri, sampai sini aja udah cukup. Nih, sampai sini aja udah cukup sebenarnya nih. Kalau ditanya perbandingan gitu ya. Ini ditanyanya nilai, berarti kita harus nyari nilai. Nah, seperti ini. Sin 60 derajat. Yuk, kita pakai kaidah tangan kiri lagi. Oke. Sin 60 derajat. 0, 30, 45, 60, 90. Oh, 60 derajat di sini ya. Sin, kita ingat nilai sin aja. 0, setengah akar 2, setengah akar 3. Oh, ternyata nilai sin itu adalah setengah akar 3 gitu ya. Nah, belum di situ, nanti dulu. Karena ini kuadran 4 ceritanya. Nah, kuadran 4 itu nilai positifnya cuma cos. Kenapa? Apalin tanda tadi. Al, sin, tangen cos. Al, sin, tangen cos. Oh, cos. Cosnya yang positif. Benar, kuadran 4 itu yang positif cuma cos. Sisanya negatif. Nah, karena ini sin berarti negatif. Nah, tadi udah disinggung tuh. Sin 60 itu berapa? Pakai kaidah tangan. 60 di sini. 0, setengah. Ini nilai sin ya. 0, setengah akar 2, setengah akar 3. Oh, sin 60 itu setengah akar 3. Gitu kan? Jadi, nilainya minus setengah akar 3. Coba aja deh buktiin gitu ya. Apa benar nilai sin 300 itu minus 0,866666 kalau di kalkulator gitu ya. Hasilnya begini. Gampang kan? Simple untuk cara kalau sudut relasinya menggunakan 90 untuk kuadran 1, kuadran 2, 3, 180, kuadran 4 pakai yang 360. Simple dan ringkas caranya, nggak diubah-ubah gitu ya. Oke, itu untuk yang kuadran. Nah, ini soal yang lumayan nih. Biasanya itu ada soal yang bentuknya persamaan. Nah, seperti sudut istimewa ya, soal-soal sudut istimewa yang menggunakan persamaan di sudut berelasi juga ada. Jadi kalau ada soal yang begini nih, kalau ada soal yang seperti ini, itu jangan pusing dan jangan kaget dan jangan risau. Perhatiin aja dulu soalnya. Oh, yang satu sin 330. Ini ada 2 kali. Fokus aja dulu ke sin 150. Cos 240. Namanya matematika, kalau mau kenalan dan pengen tahu, kita harus definisiin gitu kan. Biar nggak bingung, kalian cari dulu nih. Sin 330 itu berapa, 150 berapa, cos 240 berapa. Dengan cara apa? Tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya. 330 itu terletak di kuadran berapa? 4. Oke, 150 kuadran berapa? Ayo. Kuadran 2. 240 di kuadran berapa? 3. Simple ya. Nah, kita definisiin dulu, kita cari nilainya masing-masing. Pertama nih, kita fokus ke yang paling awal, 330. Nah, ini saya lebih ringkas ya caranya gitu ya. Kalau tadi kan harus dijelasin biar kalian paham. Ini ceritanya kalian udah paham banget nih gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Sin 330 saya jelasin. Tadi kuadran 4 kan ya. Maka kita pakai yang 360 derajat min 30 derajat. Min alfa. Nah, karena kalau kita cari alfa di sini itu harus sudut istimewa, supaya dia menghasilkan 330 harus dikurangi berapa nih ceritanya gitu ya. Nah, harus dikurangi 30 ternyata di sudut istimewa itu. Nah, berarti 360 derajat dikurang 30, benar nggak hasilnya 330? Benar gitu ya. Nah, seperti biasa, fokus ke sudut istimewanya setelah begini gitu ya.
Berarti kita turun set sin 30 derajat. Nah, karena ini di kuadran 4, yang positif itu apa tadi? Al, sin, tangen, cos. Kuadran 4 itu yang positif cuma cos. Berarti sinnya itu negatif gitu. Selain dari cos, nilainya negatif. Karena ini sin, berarti negatif. Set, tambahin negatif. Tinggal cari sin 30 berapa sih? Pakai kaidah tangan biar cepet. 0,5. Oh, sin 30 setengah. Berarti di sini setengah, gitu ya. Udah dapat nih yang pertama. Terus kita cari yang kedua. Nah, tadi kan 150 itu, Bu, ada yang tanya nih. Biasanya nanyanya iseng. Kok duanya nggak diajak? Nggak usah, fokus ke sin ini aja dulu, gitu ya. Oke, sin 150. Di kuadran 2, sudut relasinya apa? 180 derajat min alfa, gitu ya. Nah, kita cari alfanya ini berapa nih di sudut istimewa. Kalau yang dikurangin 180, hasilnya 150. Ternyata udah dicari, hasilnya 30. Bener nggak nih 30 derajat? 30 derajat kan sudut istimewa. Bener nggak kalau dikurangin hasilnya 150? Oh, ternyata bener. Udah ketemu begini ceritanya, 30 derajatnya kita fokus ke sin 30 derajatnya atau sin alfa sudut istimewanya. Ya udah gitu kan. Nah, kuadran 2, al sin tangen. Oke, al sin. Oh, yang positif itu sin. Nah, di sini ceritanya sin nih. Karena sin itu positif, ya udah berarti di sini positif, nggak usah tambahin negatif. Cari aja sin 30 berapa. Oh, sin 30 itu setengah. Udah ketemu tuh. Lumayan, udah ketemu 2. Sekarang yang terakhir, cos 240. Mungkin ada yang nanya, Bu, minusnya kok nggak dibawa? Nggak usah perhatiin operasinya dulu. Oh, perhatiin nilai-nilai trigonometrinya aja dulu, gitu ya. Cos 240 derajat, kuadran 3. Cos 240 derajat, itu di kuadran 3. Kuadran 3, sudut relasinya itu begini. Ya, 180 plus alfa. Kita cari alfa berapa nih yang sudut istimewa? Ya, sudut istimewa berapa? Yang kalau ditambahin 180, itu hasilnya 240. Oh, ternyata ketika kita udah nyari ucuk-ucuk, pokoknya nyari, itu dapatnya 60 derajat. Bener nggak? Coba aja. 180 tambah 60. Bener, 240 gitu ya. Dah, kita fokus ke sudut istimewanya. Set, gitu ya. Ke sudut istimewanya aja. Nah, kuadran 3 itu apa? Tanda positifnya al sin tangen. Oh, kuadrat 3 itu tangen yang positif. Selain tangen, maka nilainya negatif. Karena ini cos, berarti cosnya itu negatif, gitu ya. Berarti ditambahin negatif nih sama saya nih. Set, tambahin, gitu. Nah, cos 60 derajat itu sama dengan berapa? Ayo, pakai jari lagi. 60 di sini. Kalau cos, nilai sinnya dimulai dari 90. 0 setengah. Oh, ternyata cos 60 itu setengah. Ada negatifnya nih, jangan lupa. Set, gitu ya. Oke, udah semua nih. Sin 130 itu min setengah. Sin 150 itu setengah. Cosnya itu min setengah. Udah, tinggal kita substitusi ke dalam persamaan ini. Nih, ya. Kita masukkan atau kita substitusi. Persamaannya kan ini. Sehingga 330 itu nilainya kan min setengah. Kita masukin nih min setengah. Sin 150 tadi nilainya berapa? Setengah. Berarti di sini 2 kali setengah. Min. Nah, cos 240 itu berapa? Min setengah. Ini kan min. Min cos 240 itu min setengah. Min setengah. Udah operasiin seperti biasa. 2 kali, ada yang bisa dioperasiin nggak? Ada 2 ya. Yang pertama kita fokus ke yang 2 kali setengah. 2 dikali setengah itu berapa sih? 2/2 ya? Iya nggak? Nah, kalau ada bilangan yang sama dibagi nih, keduanya nih sama.
maka hasilnya adalah 1. Gitu ya. Selalu hasilnya 1. Itu yang pertama. Terus ada apa lagi? Nih, ada 2 tanda yang ketemu. Masih ingat? Kalau negatif ketemu dengan negatif, itu hasilnya apa sih? Positif, benar. Jadi kalau ada tanda negatif, kalau misalkan positif, tandanya ketemu negatif, hasilnya apa? Negatif. Kalau positif, tandanya ketemu positif, hasilnya positif. Gitu aja apalinnya gitu ya. Berarti ini tandanya nanti berubah jadi positif. Sehingga menjadi seperti ini. Ini kok kenapa dapatnya 1? Tadi 2 kali 1/2 itu 2/2. 2/2 itu hasilnya 1. Karena bilangan yang sama dibagi itu hasilnya 1. Nah, itu min setengah plus 1 plus setengah. Nah, ada yang sejenis nih. Ya, mungkin saya tulis di sini ya. Ada yang sejenis. Jadi ini min setengah, kita kumpulin yang sejenis ya. Ditambah setengah. Boleh kan saya lakuin ini ya? Boleh ya. Min setengah, kita kumpulin yang sejenis. Setengah sama setengah, 1 sama 1 gitu. Nah, ini kan ada min, ada plus. Nah, ini bisa habis kan ya? Setengah sama aja setengah dikurang setengah. Ini habis, sisa 1. Oh, berarti hasilnya persamaan ini hasilnya bernilai 1. Nggak percaya? Yuk buktiin. Tuh, bener kan? 1 gitu ya. Jadi hasilnya 1. Oke, itulah beberapa contoh soal. Panjang banget nih ya. Semoga kalian paham dan mengerti, insya Allah. Amin. Jikalau ada pertanyaan, kalian jangan sungkan untuk tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di DM Instagram saya di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu aja. Jikalau ada kesalahan, mohon koreksiannya. Dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya video ini berkembang dan bisa mengedukasi matematika dengan santuy. Oke? Salam matematik cuy, semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.